Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan Tatang Surya dari Dewa Trading Indonesia dari situs dewaoption.com, yaitu situs untuk belajar trading option di Bursa Amerika terbaik di Indonesia saat ini. Tersedia aneka video tutorial pada situs ini. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 5 September. Hari ini kita akan belajar tentang serba-serbi dari Trader Workstation TWS IB, terutama tentang update, download, dan installnya, bagaimana caranya. Ya, kita mulai saja materinya ya. Dewa Trading Indonesia, tempat belajar option terlengkap termurah di Indonesia sampai dengan hari ini. Kapan pandemi COVID-19 berakhir? Jadi intinya saya pernah terpapar COVID dan nyaris mati di bulan Juni-Juli 2021 ini. Amit-amit terkena COVID lagi, kapok, amit-amit. Yang jelas, pandemi COVID-19 ini mengubah total aktivitas kehidupan saya, dan saya bertekad untuk bekerja dan cari uang dari rumah saja. Ini adalah contoh dari sebuah account. Saya tidak sebut ini punya siapa. Account ini start kurang lebih mulai dari bulan 8 Agustus tanggal 3. Kemudian dalam waktu 10 hari kemudian di tanggal 13 Agustus akunnya tumbuh atau profit $13.000, dirupiahkan sekitar 188 juta. Profit 100% dalam waktu 10 hari. Wah, ini luar biasa ya. Dananya dari 13.000 berkembang menjadi 26.000, yaitu dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun ini. Ini sangat agresif ya, ini high risk dan high return. Jadi yang tadi pertumbuhan akunnya sangat meyakinkan, yang ini adalah akun yang lebih soft, tumbuh 17% dalam waktu 20 hari, yaitu dari tanggal 23 Juli sampai dengan sekitar tanggal 13 Agustus ya. Lumayan, 20 hari 17%. Oke, sekarang kita belajar download dan install TWS. Nah, sebelumnya kita belajar dulu mengenai VPN ya. Jadi untuk mengakses situs Interactive Broker, kita harus loginnya dengan menggunakan VPN. Macam-macam VPN, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Anda bisa googling, banyak sekali yang gratisan dan juga ada yang berbayar. Ini contohnya ExpressVPN, oke, ada NordVPN, dan lain-lainnya. Anda bisa googling. Nah, salah satu VPN yang sering dipakai adalah Urban VPN. VPN ini bisa diintegrasi ke dalam Google Chrome atau ke Mozilla Firefox, jadi ke dalam browsernya Anda. Nah, VPN ini ada yang gratis dan berbayar. Yang gratis tentu saja lebih lemot, lebih lelet, dan ada iklan-iklan. VPN itu fungsinya adalah membuka atau mengalihkan IP. Jadi browser akan mengakses ke IP yang berbeda. Ya, jadi situs yang tadinya terblokir akan bisa dibuka kembali. Contohnya tadi situs ini adalah mula-mula IP dari Jakarta atau Indonesia. Kemudian setelah VPN-nya dihidupkan di browser, kedetek IP-nya menjadi Singapura ya. Sehingga situs yang terblokir bisa dibuka kembali. Saya menggunakan NordVPN yang berbayar. Jadi setelah diaktifkan,
IP-nya berubah jadi dari Indonesia contohnya menjadi ke Tokyo. VPN hanya dipakai pada saat perlu saja. Ya, contohnya yaitu misalnya mengakses situs-situs yang tadinya terblokir. Ini situs yang tadinya terblokir begitu menggunakan VPN, situsnya menjadi bisa dibuka. Ini contoh TD Ameritrade, salah satu broker ternama di Amerika. Ini Interactive Broker, salah satu broker raksasa di dunia. Broker ini sangat besar, regulated di Amerika, dan sudah go public di bursa Amerika dengan simbol saham IBKR. Oke. Ya, saya berlangganan NordVPN. Murah sih, cuma $3,5 per bulan. Ya, untuk 3 tahun ya. Untuk plan 3 tahun. Oke, ini contoh-contoh VPN-nya. Anda bebas menggunakan VPN mana saja. Di browser Opera itu ada built-in VPN-nya. Jadi Anda tinggal bisa nyalakan, aktifkan VPN-nya, dan ingat VPN yang gratis itu lebih lemot, lebih lelet, dan ada iklan. Kalau saya menggunakan VPN yang berbayar. VPN hanya digunakan pada waktu perlu aja ya. Kalau nggak pakai VPN juga nggak apa-apa ya. Tapi VPN bisa dipakai waktu kondisi perlu saja. Sehari-harinya untuk login ke TWS tidak perlu pakai VPN. Ya, untuk akses ke rekening bank lokal di Indonesia juga tidak perlu pakai VPN ya. Umumnya tidak menggunakan VPN. Tetapi untuk situs tertentu supaya bisa diakses situsnya, silakan gunakan VPN. Misalnya untuk login ke situs interactivebroker.com.hk. Nah, saya menggunakan NordVPN yang berbayar. Oke, itulah VPN. Saya tidak jelaskan lebih detail tentang VPN karena sudah sering dijelaskan pada video-video yang lainnya. Nah, kita download install TWS. Situsnya adalah di www.interactivebrokers.com.hk seperti ini. Jadi, jika TWS Trader Workstation Anda mau diupdate, Anda cek dulu versinya. Jalankan dulu TWS yang sudah ada di notebook Anda. Kemudian lihat versinya. Nah, ini adalah versi April 2021. Jadi sekarang ini bulan September ya. Kira-kira udah hampir setengah tahun. Ya, biasanya saya update atau ganti versi yang lebih baru setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi ini udah lebih dari 3 bulan. Oke, karena yang sekarang dipakai itu adalah bulan April 2021. Cek versinya dulu. Oke, bisa dilihat cek versinya ketika Anda menjalankan TWS-nya. Nah, kemudian muncul login dialog ya. Oke, nah sebelum login tolong perhatikan ada di sini pilihan more option ya. Nah, more option ini isinya apa? Isinya kita bisa memilih color theme-nya. Jadi warna dari TWS-nya mau seperti apa? Ya, ada klasik, ada dark, gelap, dan seterusnya. Kemudian juga time zone. Nah, biasanya saya menggunakan time zone UTC. Itu time zone yang ada di New York. Ya, kita kan trading optionnya di bursa Amerika, maka saya menggunakan time zone-nya adalah UTC ya. Atau time zone dari New York. Ini saya. Kalau Anda biasanya gunakan time zone Indonesia atau Bangkok atau Jakarta, itu terserah. Ya. Lalu muncul pengaruhnya di mana? Pengaruhnya muncul di sebelah kanan atas di TWS. Jadi di sebelah kanan TWS itu kalau ketika running ada jam. Nah, itu jamnya tergantung zona yang dipakai, zona yang mana. Oke. Nah, ini contohnya. Ini adalah jamnya 07.10. Jadi jam ini adalah ngikuti dari time zone yang dipakai ya. Oke, ini adalah tampilan, contoh tampilan dari sebuah TWS ya. Oke. Nah, untuk melihat versinya dari TWS ini, silakan Anda ke menu Help. Ya, menu Help, kemudian cari About Trader Workstation. Oke. Nanti akan tampil versinya. Jadi kalau
didapati versi TWS-nya sudah ketinggalan, misalnya sudah setengah tahun lebih, silakan Anda lakukan update. Nah, sekarang ini akan saya ajarkan cara update-nya bagaimana caranya, oke? Ya, ini adalah versinya bulan April tahun 2021, kelihatannya sudah ketinggalan. Oke. Nah, kemudian di TWS itu juga ada tampilan data. Data itu market data ya. Jadi kalau nantinya datanya tidak full hijau, maka kemungkinan ada yang market datanya terputus, ya entah sebab server dari brokernya atau biasanya dari sambungan internet di rumah Anda atau di rumah saya. Ini adalah contoh dari koneksi market data yang full, semuanya terhubung, connected. Nah, yang benar seperti ini. Jadi kalau nantinya ada yang terputus atau ada warna merah, ada warna oranye, kuning, ya itu akan membuat gangguan, ya entah harga optionnya tidak tampil, chartnya tidak jalan, atau apa. Tapi kalau hijau ini semua, maka datanya adalah normal atau lancar ya. Oke, jadi harus lancar, harus hijau seperti ini ketika Anda latihan trading atau sedang trading, baik menggunakan paper trade atau menggunakan real account. Kemudian menu lain adalah account ya. Account ini untuk melihat jumlah dana di account itu. Ya, biasanya yang sering saya lihat adalah net liquidation. Jadi ini adalah nilai dari account Anda, termasuk sisa dana, termasuk bentuk securities atau instrumen, ya entah itu option ataupun saham. Jadi nilai account ini adalah contohnya $15.000 sekian. Kalau misalnya trading hari itu profit, ya maka nilai account ini akan bertambah. Kalau rugi akan berkurang, ya. Jadi kalau sudah ditutup semua, tidak ada posisi, jika net liquidation-nya bertambah maka profit, jika net liquidation-nya berkurang maka loss. Itu saja yang sering dilihat ya. Bagian yang lain saya tidak jelaskan karena dalam video ini tidak dijelaskan tentang bagaimana caranya membaca account ini. Saya akan menjelaskan tentang update install Trader Workstation-nya, bukan menjelaskan tentang istilah-istilah ini. Ini adalah menu trade log ya, untuk melihat trading hari itu ya, atau trading dalam 2 hari terakhir. Ya, ini last 2 days. Oke, jadi Anda trading apa di sini bisa kelihatan semua, termasuk nanti ada jumlah lot, jam ketika eksekusi tradingnya, dan komisinya. Ya, nanti kelihatan semua di sini. Oke. Ini contoh tampilan dari salah satu halaman page, namanya page index, dan page yang lain ini namanya page portfolio. Kalau nggak salah ini tanggal 3 September deh, posisi tanggal 3 September ya. Waktu itu punya posisi bull put di 4.505 ya, 4505 bull put tanggal 3 September. Hari itu menang lumayan, hampir $2.000 menangnya. Nah, kemudian sebelum Anda mengupdate, ya biasakan Anda menyimpan dulu settingan TWS yang sekarang, ya yang existing disimpan dulu settingannya. Caranya bagaimana? Caranya ke menu file, kemudian save setting as. Oke. Nah, kemudian simpanlah file setting TWS itu di hard disk atau di folder di direktori tertentu. Beri nama, terserah. Anda boleh beri nama apa saja, tapi tolong ingat simpannya di mana. Ya, dalam hal ini contohnya saya memberikan nama misalnya TWS Layout Setting September 2021 versi 2. Jadi bebas Anda memberikan nama apa saja, belakangnya SML, tolong ingat simpan di mana file setting ini ya, oke. Nah, setelah Anda sudah simpan, kemudian Anda akses ke situs interaktif brokernya. Ya, situsnya adalah ini, interactivebroker.com.hk, dan ingat VPN-nya aktif ya. Jadi VPN-nya harus nyala ketika Anda mengakses situs interactivebrokers.com ini. Kemudian ke menu login ya. Menu login ini nanti akan ada pilihan download Trader Workstation. Klik di situ. Nah, jika
operating system yang Anda pakai adalah Windows, nanti ada beberapa pilihan. Demikian juga kalau Anda menggunakan Macintosh ya, atau komputer Apple. Jadi kalau operating systemnya Windows, tampilannya seperti ini. Oke, Windows ada dua ya, ada 64 bit dan 32 bit. Si situs dari Interactive Broker mendetek otomatis komputer yang Anda pakai apa. Oh, ternyata komputer saya menggunakan Windows. Nah, kemudian TWS yang disediakan ada installernya saja dan ada download lengkap. Kalau saya lebih suka offline ya, artinya mendownload filenya secara lengkap, dan itu ada dua macam, yaitu ada yang latest dan ada yang stable ya, dan saya download dua-duanya. Oke, saya download dua-duanya, baik yang latest ataupun yang stable ya. Dan ketika mendownload, tolong diingat file download TWS itu disimpan di mana. Besarnya file masing-masing kurang lebih 90 mega ukurannya ya. Oke, nah download dulu. Nah, kemudian jangan langsung install ya. Jadi setelah download jangan langsung install. Anda uninstall dulu ya, atau remove dulu TWS yang lama. Ya, caranya adalah ke control panel, ketik ketik control panel, kemudian akan tampil kira-kira seperti ini, dan carilah program and features. Nah, kemudian geser-geser ke bawah, cari Trader Workstation. Ya, nah ini ada dua ya, yaitu versi 978 dan versi 983 yang diinstal di bulan April tahun ini. Oke. Ya, kemudian cara remove-nya atau uninstall-nya gimana? Pilih, kemudian klik kanan dan uninstall. Ya, uninstall seperti ini, tinggal next saja. Ini mudah sekali. Prosesnya kurang dari 1 menit. Oke. Nah, setelah uninstall selesai, lanjutkan lagi untuk versi yang berikutnya. Jadi di uninstall semua karena ini saya anggap versinya sudah yang lama, yaitu yang diinstal pada bulan April ya. Jadi saya ingin menggantikan TWS ini dengan versi yang lebih baru, yaitu versi sekarang ya. Oke, uninstall dulu, selesai. Nah, kemudian file yang tadi yang kita sudah download, yaitu ada dua, yang latest dan stable ya, kita install aja ya. Klik di install, caranya juga mudah, tinggal klik next ya. Kemudian biasanya si TWS ini akan membuat sebuah direktori sesuai dengan versinya. Nah, ini contohnya direktori 10.10, artinya versi dari 10.10 ya. Oke, kita klik next. Nah, menginstal ini juga mudah, prosesnya kurang lebih 2 menit saja. Oke, setelah selesai kemudian klik centang ini, Run Trader Workstation 10.10, finish, dan ulangi untuk yang versi stable-nya. Jadi ada dua kan, yang latest dan yang stable. Jadi dua-duanya saya install. Oke, nah kemudian jalankan. Nah, ketika jalankan Anda bisa melihat di TWS itu ya akan ditampilkan versinya. Nah, ini adalah versi yang Agustus ya 2021, versi 10.10. Oke. Jadi versinya lebih baru daripada yang sebelumnya. Nah, ini adalah versi yang stable 981, versi bulan Juni 2021. Ya, jadi ada dua macam. TWS ini ada yang stable dan TWS yang latest. Saya pakai dua-duanya. Ya. Oke. Nah, kemudian muncullah seperti ini. Ya, ketika muncul seperti ini, ya kita tinggal masukkan username dan password, kemudian kita login lagi ke TWS-nya. Nah, tampilannya biasanya saya bedakan. Yang latest saya lebih suka warna hitam. Ya. Yang stable saya gunakan yang warna klasik atau abu-abu. Bagaimana cara mengganti latar belakang warna ini? Ya, kita tinggal klik more option. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal dari video ini. Nah, kemudian ikonnya nih, ya saya klik kanan pintu taskbar. Jadi ketika TWS-nya sedang running, saya klik kanan pintu taskbar supaya apa? Supaya ikon-ikon ini ya, yaitu ikon dari TWS ada di bagian bawah dari komputer saya.
ya, supaya lebih mudah diakses, tidak perlu cari-cari lagi ke menu start. Oke. Nah, kemudian pastikan atau biasakan koneksinya dengan SSL, ya ada pilihan di sini nih. Nah, ini SSL-nya harus diaktifkan, ya lebih aman, ya ini secure socket layer kalau nggak salah. Ya SSL-nya dinyalakan, ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan TWS yang sudah menggunakan versi yang baru. Nah, kalau dirasa tampilan ini ternyata, kayaknya beda tampilannya ya dengan yang sebelumnya. Nah, Anda bisa mengembalikan tuh layout settingnya dengan menggunakan setting yang sebelumnya, yaitu setting yang sudah Anda simpan, ya. Caranya bagaimana? Caranya Anda ke menu file, kemudian pilih setting recovery, oke. Kemudian pilih custom dan carilah file TWS setting yang Anda simpan itu ada di mana. Ya, kemudian pilih filenya, setelah itu klik open. Nah, kemudian pilih yang tengah, ya open without reporting problem. Nah, setelah klik yang tengah ini, nanti segera TWS akan kembali restart, ya, atau akan loading ulang. Ya, kemudian setelah loading ulang selesai, akan tampil, ya, tampilannya nanti akan kira-kira sama dengan tampilan yang sebelumnya. Jadi file settingan sudah Anda simpan kan. Oke, ya itulah kira-kira tentang bagaimana caranya mendownload, menginstall, mengupdate dari TWS ini. Ya, demikian video ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Tatang Surya dari Dewa Trading Indonesia undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.